Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Global Management Consulting Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat sasaran mutu dengan mudah dan beberapa contohnya. Sasaran mutu di ISO 9001 adalah merupakan suatu target atau tujuan dari suatu departemen atau organisasi ya. Dan syarat membuat target atau sasaran ini adalah SMART, yaitu terdiri dari S adalah scope, kemudian M-nya adalah measurable, kemudian A-nya achievable, kemudian R-nya reliable, kemudian T-nya adalah time. Nah, scope maksudnya adalah bahwa scope-nya itu harus jelas untuk bagian atau departemen mana, misalnya HRD, operation, marketing, dan sebagainya. Kemudian measurable yang artinya sasaran mutu tersebut harus bisa diukur baik dalam bentuk jumlah atau persentase. Bisa saja kita mengukur menggunakan dua jenis ini, apakah mau jumlahnya atau persentasenya atau kedua-duanya. Kemudian achievable bahwa seharusnya menentukan target atau sasaran mutu itu harus dapat dicapai. Bila target terlalu tinggi atau departemen bagian cenderung malas untuk mengejarnya, karena target yang susah dicapai akan membuat orang merasa pesimis untuk mencapai target tersebut. Kemudian reliable, jadi sasaran mutu haruslah sesuatu yang nyata atau sesuatu yang tidak nyata akan sulit untuk dijadikan target ya. Kemudian time frame-nya juga harus jelas, jadi kapan seharusnya sasaran itu harus sudah dicapai pada awal pembuatan sasaran tersebut. Jadi apakah sasaran ini untuk pencapaian bulanan, tahunan, atau 2 tahunan. Kemudian langkah-langkah dalam pembuatan sasaran mutu, yang pertama kita adalah menetapkan rencana bisnis perusahaan yang dilakukan oleh top manajemen dari organisasi, biasanya dalam bentuk bisnis plan di akhir tahun atau awal tahun berjalan. Kemudian dari rencana bisnis tersebut diturunkan dalam target atau sasaran untuk masing-masing departemen bagian, di mana masing-masing target atau sasaran untuk departemen atau bagian ini akan mensupport pencapaian dari bisnis plan. Setelah itu masing-masing departemen atau bagian akan menetapkan sasaran dan bagaimana cara mengukurnya. Dan kemudian salah satu tips lagi bahwa sasaran mutu sebaiknya dipilih sesuatu yang menantang, bukan sesuatu yang memang sudah dicapai sehari-hari. Kadang-kadang di suatu perusahaan atau organisasi dia hanya menulis saja kegiatannya sehari-hari, misalnya laporan keuangan, jumlah produksi harian segala macam, yang sebenarnya itu sudah tercapai tanpa melalui sebuah target. Jadi target itu disarankan adalah sesuatu yang menantang yang untuk bisa meningkatkan performance dari departemen atau bagian. Nah, misalnya contoh sasaran mutu, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, bahwa bisnis plan di suatu organisasi adalah profit 500 juta ya di tahun 2014 misalnya. Kemudian hal ini akan diturunkan ke operation. Jadi operation kira-kira dia harus produksi 1.100 item produk ya di tahun 2015, dengan asumsi bahwa satu item barang akan mendatangkan profit 500, artinya dia masih ada spare sekitar 100.000 kali 500. Kemudian sasaran untuk marketing bahwa dia harus menjual produk sebanyak 1.050.000 barang di tahun 2014. Artinya bahwa marketing akan menyerap semua produksi dari bagian operation. Kemudian sasaran untuk maintenance, tentu saja hal ini yang bisa mensupport dari kegiatan operation, misalnya saja delay produksi karena kerusakan mesin maksimal 30 menit per hari. Kemudian HRD, misalnya menyediakan tenaga kerja yang terampil 100% sesuai dari segi kompetisi dan jumlahnya, atau bisa juga terkait dengan pelatihan. Kemudian semua bagian juga harus mendapatkan sasaran mutu masing-masing. Nah, ini sangat penting untuk mengukur kinerja dari departemen atau organisasi tersebut ya. Jadi semua departemen berkontribusi terhadap pencapaian target perusahaan melalui sasaran mutu masing-masing departemen.
Kemudian setelah tadi kita menetapkan sasaran mutu di dalam ISO 9001 sendiri mewajibkan bahwa sasaran mutu yang sudah ditetapkan tadi harus dimonitor, ya. Jadi monitor atau adalah proses pemantauan terhadap pencapaian sasaran mutu yang sudah ditetapkan secara periodik, misalnya mingguan, bulanan, 3 bulanan atau 4 bulanan, tergantung masing-masing organisasi bagaimana menetapkan periodikal dari monitoring sasaran mutu ini, ya. Kemudian monitoring ini dibuat untuk mengantisipasi permasalahan hampitan yang timbul dalam mencapai sasaran yang ditetapkan sekaligus melakukan tindakan perbaikan pencegahan untuk berbagai masalah. Seandainya pada saat monitoring ada hal-hal yang memang bisa menghambat pencapaian sasaran, maka hal itu bisa dibuatkan bagaimana tindakan perbaikan atau pencegahannya. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai di akhir periode tahun tersebut sasarannya tidak tercapai. Jadi periode 2 bulan atau 3 bulan kita misalnya sudah bisa mengidentifikasi suatu problem yang ini berpotensi untuk mengganggu pencapaian sasaran mutu, maka kita bisa melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan. Kemudian tentu saja setelah siklus dari mulai penetapan, kemudian pelaksanaan, dan monitoring, kita harus terus-menerus melakukan improve terhadap sasaran. Jadi kalau memang sasaran sudah tercapai dari produksi, misalnya dari 1.100.000 item, kemudian bisa nggak kita naikkan lagi menjadi 1.200.000? Atau kalau memang sudah angkanya tidak memungkinkan lagi, bagaimana dengan efisiensi, kemudian kecepatan waktu, dan segala macam, ya. Jadi kurang lebih siklus dari sasaran mutu itu di dalam ISO seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya penerapan dan pembuatan sasaran mutu menurut ISO 9001 2015 ataupun ISO 9001 2008. Kemudian bagi organisasi perusahaan yang ingin mengadakan training mengenai sasaran mutu ISO ini, silakan dapat menghubungi kami di www.sertifikatiso.wordpress.com atau www.konsultaniso.com, handphone 0812 10 910 329, atau bisa juga melalui email budiwibowo@yahoo.com, budi_wibowo_bb@yahoo.com. Nah, demikianlah sedikit mengenai sasaran mutu, cara membuatnya, monitoringnya, kemudian improvementnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.